Tapi kalau ada di antara muslimin udah dinasihatin tidak mau dengar, silahkan. Jangan lagi disebarin Khalid Basalam ini Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di channel Shahih ID. Semoga bisa menambah khazanah keislaman dan juga bisa menambah kualitas iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah kepada umatnya, menyampaikan ajaran tauhid, mengajak untuk menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Tapi dakwah Nabi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Beliau mendapatkan cacian, hinaan, bahkan sampai akan dibunuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah ketika masuk ke tahun 8 sampai ke tahun 9, hanya ada beberapa orang yang mengikuti beliau. Bahkan itu pun sebagian ada yang pindah ke wilayah yang lain. Hanya tinggallah sisanya beliau dan juga para pengikut yang lainnya. Ketika Nabi menyampaikan dakwah, amat sangat sulit lika-liku jalan beliau, hingga beliau ingin menyampaikan dakwah ke wilayah kota Taif, di mana kota Taif ini jaraknya 60 kilo ya, kurang lebih dari kota Mekah. Tetapi para pemuka kaum kafir yang ada di kota Mekah menyampaikan kepada pemuka yang ada di kota Taif bahwa akan ada yang namanya Muhammad yang akan mengajarkan syariat yang lain, yang akan mengajarkan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Itu yang disampaikan oleh para pemuka kaum kufar yang ada di kota Mekah kepada pemuka yang ada di kota Taif. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Taif, beliau menyampaikan dakwah, tetapi kaum yang ada di sana malah mengejek, mengolok-olok, bahkan sampai beliau dilempari batu setiap langkah. Maka beliau mengeluarkan darah yang begitu banyak. Bayangkan, manusia yang mulia, yang dikenal dengan kejujurannya, yang dikenal dengan ketawaduannya, yang dikenal dengan sopan santunnya, beliau dihina, dilempari batu oleh kaum yang ada di penduduk kota Taif. Maka datanglah satu orang malaikat menawarkan kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, ya Muhammad, seandainya engkau izinkan, maka aku akan suruh malaikat penjaga gunung yang ada di wilayah kota Taif dan gunung yang ada di wilayah kota Mekah. Maka akan dilimpahkan gunung itu kepada penduduk Taif." Kemudian Nabi bilang apa? Nabi menyampaikan, jangan. Barangkali ada di antara keturunannya yang nanti akan beriman kepada Allah. Subhanallah. Begitulah Nabi menyampaikan dakwah dengan penuh kesabaran. Kemudian ikhwah fillah, dalam kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan bahwa dakwah pada saat ini juga tidak mudah. Kita menyampaikan dakwah yang hak, yang sesuai dengan ajaran Nabi dan juga
pemahaman para sahabat dianggap tidak sesuai dengan ajaran yang sudah ada. Nah, lantas ini juga dialami oleh salah satu ustadz kita, yaitu Ustadz Khalid Basalamah, bagaimana ketika majelisnya diolok-olok sebagai pahamnya adalah paham Wahabi. Seakan-akan Wahabi itu amat sangat menakutkan. Dan memang kata-kata Wahabi itu adalah tipu daya yang dibuat-buat oleh Syiah. Lantas bagaimana beliau menanggapi hujatan dengan kata-kata yang tidak pantas kepada beliau, kepada majelis beliau? Kita akan simak ikhwah videonya dan tolong jangan di-skip. Tapi kalau ada di antara muslimin dari nasihatin tidak mau dengar, silahkan. Jangan lagi disebarin Khalid Basalamah ini Wahabi. Larang-larang buat ini, larang buat itu. Justru karena kami sayang kepada anda, diingatkan. Buatlah ibadah yang ada perintahnya. Tapi kalau mau ngotot, fadhal, silahkan. Buat saja. Silahkan, bebas-bebas. Semua tanggung jawab hari kiamat kan. Yang penting alhamdulillah Allah sudah saksikan, kita sudah sampaikan. Dan orang kalau kerjakan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, enak, simple, mudah, pasti pahalanya. Kenapa masuk ke zona yang tidak pasti? Bisa nggak minimal tidak diterima, minimal bisa diterima bisa enggak kan? Apalagi kalau ada ancaman bidah jadi perbuatan dosa. Imam Madzhab masukkan kategori dosa besar loh. Yang lebih parah ada orang mengajarkan pada orang lain bidah itu. Dia tidak cukup dengan dirinya, dia ajak orang lain. Ngotot. Berapa banyak sunnah Rasulullah yang ditinggalkan, kemudian dihidupkan bid'ahnya. Dakwah itu adalah mengajak umat supaya umat ini selamat, tidak salah jalan. Mengajak umat, kata beliau, supaya meninggalkan perbuatan syirik. Mengajak umat supaya meninggalkan sesuatu atau perkara bid'ah. Mengajak umat meninggalkan tahayyul, khurafat. Mengajak umat meninggalkan sesuatu yang subhat. Dan mengajak umat kembali kepada ajaran Islam yang asli, yang sudah ada tuntunannya dari Nabi dan juga para sahabat. Sebab kalau kita, kata beliau, mengamalkan ajaran atau agama ini sesuai dengan sunnah Nabi, itu akan nikmat, enteng, tidak ada beban. Kenapa demikian? Kalau kita mengikuti yang sudah Nabi sampaikan, yang sudah Nabi ajarkan kepada para sahabat, kemudian para sahabat mengamalkan, nah, kemudian kita mencontoh mereka, itu lebih baik. Maka dakwah salaf yang kalian atau yang sebagian golongan olok-olok itu Wahabi, tidak mengklaim bahwa dai atau dakwah salaf ini atau seseorang yang menyampaikan dakwah salaf ini mengklaim paling benar. Tidak mengklaim bahwa mereka itu paling benar, tidak. Tetapi dai atau ustadz yang bermanhaj salaf mengklaim bahwa pemahaman yang terbaik agamanya adalah para sahabat. Sebab mereka itu adalah generasi setelah Nabi, yang Nabi langsung mendidik mereka. Lantas kalau kita tidak mengikuti mereka, kita akan ikut kepada siapa? Nah, kalaupun umat menolak, ya tidak apa-apa. Kata beliau tadi ya, silahkan. Monggo kerjakan amalan masing-masing. Yang paling penting, kata beliau, kami sudah menyampaikan kepada umat, entah umat itu bisa menerima atau tidak, itu urusan masing-masing. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi buat yang suka mengolok-olok, ya, bahwa dakwah salaf ini sukanya memecah belah, dakwah salaf ini atau
yang kalian sebut Wahabi ini sukanya membid'ah-bid'ahkan amalan. Bukan demikian, ikhwah. Ya, kita atau mereka yang menyampaikan dakwah salaf ini ngasih tahu yang ini salah, yang ini benar, sebab ada dalil yang sahih. Kalau tidak mau dikasih tahu, ya silahkan. Maka tanggung jawab di hadapan Allah. Yang paling penting adalah para dai atau ustadz yang bermanhaj salaf, ya, itu sudah menyampaikan dan sudah disaksikan oleh umat, ya, bahwa dakwah ini sudah disampaikan kepada umat, lantas umat menolak atau menerimanya, itu adalah urusan masing-masing, ya. Jadi saya ingin melihat ke komen-komen yang sudah ada di video sebelumnya, ya. Jadi manhaj salaf atau dakwah salaf tidak suka menyalah-nyalahkan, tetapi dakwah salaf ini adalah ngasih tahu, mengajak umat kembali kepada jalan yang sesuai, yang Nabi contohkan, yang para sahabat amalkan. Itu saja, ya. Jadi tidak ada niat untuk memecah belah, tidak ada. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.